Belum mulai kok, belum mulai. Dengar ya, ini apa udah mau dimulai atau mau nunggu lagi? Lebih baru 5 orang, kayaknya satu kelas kalian 10 orang ya. Baru setengahnya. Dimulai aja ya. Oke. Jadi kita masuk ke pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas tentang tingkat pengembalian dan resiko. Masih ingat nggak kita modul 1 kemarin belajar apa? Atau udah lupa? Ya, konsep investasi masih kurang lebih pengenalan. Nah, kemarin kan kita banyak belajar pengenalan kayak obligasi, saham, ada forward, future. Nah, nanti nggak perlu khawatir kalau misalnya nggak terlalu ngerti pas modul satunya itu, kita pasti akan bahas lebih lanjut di tiap modul berikutnya. Jadi kurang lebih modul 1 kemarin tuh cuma pengenalan. Nah, masuk ke kegiatan 1, kita mau bahas tentang tingkat pengembalian portofolio. Jadi kurang lebih kalau kegiatan 1 ini kita nanti akan berbicara tentang utilitas, terus mau tahu jenis-jenis investor itu kayak gimana, terus jenis-jenis resiko juga, bagaimana menjelaskan suatu konsep portofolio, terus bagaimana juga menentukan tingkat pengembalian portofolio. Nah, kita sekarang mau bahas tentang utilitas. Jadi utilitas itu menyatakan kegunaan atau manfaat dari barang dan jasa atau investasi yang dilakukan baik kepada sektor real maupun keuangan. Ini kayaknya gampang dimengerti, cuma menjelaskan tentang arti pengertian utilitas. Terus ada dua konsep yang terdapat pada utilitas. Yang pertama itu yang namanya utilitas kardinal. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah utilitas yang dapat atau kegunaan yang dapat diukur dengan ukuran kuantitatif. Kalau kuantitatif kan artinya bisa diukur dengan angka, ada nilainya. Terus yang kedua itu ada utilitas ordinal. Jadi dia itu sesuai dengan konsep yang berdasarkan pada ranking, preferensi atau urutan. Ya kalau misalnya bisa diukur dari rendah ke tinggi atau tertinggi ke rendah, nah itu biasanya mengenai urutan. Dalam utilitas kardinal atau yang bisa diukur dengan kuantitatif ada aksioma atau pernyataan yang harus dipenuhi. Yang pertama itu comparability atau completeness. Jadi kalau misalnya investor itu mengatakan bahwa hasil X lebih disukai terhadap Y, kita bisa nulis X lebih disukai dari Y, atau hasil Y lebih disukai terhadap hasil X, Y lebih dari X. Nah, investor tersebut adalah indifferent atau tidak ada bedanya terhadap X atau Y. Yang kedua itu aksiom 2 itu disebut transitivity atau konsistensi. Jadi investor lebih menyukai, misalnya investor lebih menyukai X terhadap Y dan Y lebih disukai terhadap Z, serta X lebih disukai terhadap Z. Jadi kalau misalnya bisa diurutan ya, urutan pertama itu X, terus yang disukai nomor 2 itu Y, yang disukai nomor 3 itu Z. Utilitas ini, dua aksioma dari utilitas ini sangat penting bagi investor karena investor merupakan alat analisis untuk menentukan toleransi resiko, dan resiko ini akan kita bahas lebih lanjut setelah ini. Kalau utilitas lebih besar dari ekspektasi, tulisannya kalau U dalam kurung U ini berarti utilitas dari ekspektasi, E ini expectation, W ini wealth, jadi artinya utilitas ekspektasi kekayaan. Nah, lebih besar dari ekspektasinya
anggap baca di depannya aja, utilitas lebih besar dari ekspektasi kekayaan, itu berarti investor risk aversion. Risk aversion itu, kalau aversion di bahasa Indonesia kan artinya averse atau menghindari. Jadi kalau misalnya itu lebih besar dari ekspektasinya, itu artinya investor lebih menghindari risiko. Nah, kalau misalnya fungsinya itu, utilitasnya itu sama dengan ekspektasi kekayaannya, investor itu kurang lebih bisa disebut netral atau netral terhadap risk. Atau utilitasnya itu kurang dari ekspektasi, jadi ekspektasi melebihi dari fungsinya atau utilitasnya, maka investor itu disebut risk loving atau suka pada resiko. Nah, ini kurang lebih tahu ya cara tulisnya. Kalau U depannya itu menyatakan utilitas dari ekspektasi kekayaan. Ingat aja, E itu ekspektasi, W itu wealth yang artinya kekayaan. Nah, kalau artinya ekspektasi. Nah, terus kalau di buku itu ada rumusan mengenai ekspektasi. Rumusan X itu apa? P itu sama dengan P, artinya P itu apa? Probability atau probabilitas, dikali W, artinya wealth, kekayaan, ditambah 1 min P di W. Jadi kurang lebih kalau ekspektasi kekayaan itu artinya P dikali utilitasnya itu dikalikan W. Yang kedua itu kalau pakai utilitas, bedanya di sini pakai utilitas ekspektasi, utilitas kekayaan sama kayak dia, cuma nanti di bagian W-nya ini dipakaikan utilitas. W dalam kurung W, utilitas. Nah, ini ada contohnya di buku, jadi lebih baik kita sama. Jadi misalnya ada sebuah permainan gamble. Nah, kurang lebih gamble itu artinya judi. Jadi kalau misalnya probabilitas untuk hasil aset 5, 80% artinya dapatnya 5. Terus 20% untuk hasil aset 30. Maka nilai aktual, ini satu benar, aktuarial dari gamble, actuarial value of the gamble, yaitu nilai ekspektasi hasilnya dapat dihitung. Nah, kita sekarang artinya mau hitung berapa sih nilai ekspektasinya. Nah, masukin rumus aja, ingat rumus yang tadi. Ekspektasi kekayaan sama dengan probability dikali kekayaan ditambah 1 dikurangi probabilitas, artinya nanti total probabilitasnya kalau dijumlah ini sama ini pasti 100%, terus dikali kekayaan. Nah, sisa dimasukin biasa. 0,8 kan probabilitas untuk hasil 5, sisa dimasukkan, gampang sekali. 0,8 kali 5 ditambah 20% kan sama kayak 0,2 dikali 30. Untuk kekayaan atau hasil aset 30. Maka nilainya bisa ditemukan bahwa ekspektasi kekayaan yang dimiliki dari sebuah permainan itu, bila diketahui probabilitas sekian dan nilai asetnya sekian, itu bisa didapat seharga Rp10. Nah, itu ekspektasinya. Nah, kalau misalnya di buku itu ada diberikan tabel kekayaan dan tabel utilitas kekayaan, kita bisa lihat kalau misalnya nilai 10 yang kita dapat itu di tabel bisa kekayaan pada Rp10 itu memberikan utilitas kekayaan 2,3. Nah, biasanya tabel ini diberikan. Terus lanjut. Nah, apabila kita menghitung menggunakan utilitas sama menggunakan tabel yang tadi, tapi bedanya udah bukan kekayaan. Ini kan yang kita ketahui tadi soalnya Rp5 ini kan Rp5 ini kekayaan. Maka di sini kita mau menggunakan utilitas. Sama, sisa dimasukkan 0,8.
probabilitasnya, dimasukkan utilitasnya, terus di sini bisa dimasukkan lagi 0,2 kali 3,4, kita bakalan ketemu 1,97. Jadi dari hasil perhitungan ini bisa dilihat kalau misalnya mau dibandingkan sama yang tadi, kan tadi kita udah dapet ini bukan E tapi UW. Nah, UW ini 2,3, utilitas kekayaannya 2,3. Terus kita mendapat ekspektasi utilitas kekayaannya itu 1,97 dari perhitungan barusan. Maka kita bisa membandingkan. Nah, kita lihat yang mana lebih besar atau kecil. Kalau di sini kita lihat ternyata ekspektasi utilitas 1,97 yang kita hitung barusan itu lebih kecil banding utilitasnya atau fungsinya dari kekayaan tersebut yang kita dapat tadi 2,3. Nah, kalau kita ingat-ingat dari pernyataan yang di awal, kalau misalnya ekspektasi utilitas kekayaan kurang dari utilitas ekspektasi kekayaan, maka investor tersebut adalah risk averse atau investor yang tidak suka pada risiko. Sampai sini kurang lebih ada yang ditanyakan nggak? Halo? Tidak ya, jadi lanjut aja ya. Jadi ngerti ya, sisa-sisa dibandingin. Terus menentukan investor itu jenis apa sih, yang suka risiko atau dia netral atau malah dia suka risiko. Sisa dibandingnya kayaknya semua bisa. Kalau gitu lanjut ya. Nah, sama di sini kalau di buku itu dia cuma menjelaskan dari tabel. Kalau penghindar risiko averse itu menolak fair gamble. Jadi implikasinya itu apa? Turunan dari utilitasnya itu kurang dari 0. Kalau misalnya dia netral, seimbang, itu utilitas turunannya kurang dari sama dengan 0. Kalau misalnya dia menyukai resiko, artinya dia suka judi, artinya suka resiko. Nah, itu kalau misalnya turunan kedua utilitas itu lebih besar dari 0. Nah, kalau misalnya dilihat dari kurvanya, ada garis 1. Nah, garis 1 itu di sini. Yang ini. Garis 1 itu kalau X-nya biasanya di sini itu well, jadi semakin ke kanan, semakin kekayaannya semakin atau asingnya itu fair gamble itu kurang lebih, kalau gamble itu kalau mau mengerti gamble itu judi. Tapi kalau fair gamble itu artinya kalau fair definisikan dua-duanya fair gamble. Nah, itu sebenarnya kurang lebih sama. Tapi kalau di definisi sini, kalau dalam investasi judi, artinya cuma resiko. Ya kurang lebih sama sih, penghindar resiko definisinya menggamble. Jadi dia menolak. So, fair gamble itu artinya sesuatu yang tidak pasti. Jadi dia tidak mau kurang pasti. Nah, kalau misalnya menyukai risiko, misalnya memilih sebuah fair gamble yang kedepannya kita nggak tahu mau terjadi apa, yang tidak bisa diprediksi, nah itu dia artinya memilih sebuah fair gamble. Kalau diartikan satu-satu definisinya kurang tepat. Kalau di sini fair gamble kita artikan sebagai, ya bisa dibilang risiko, bisa dibilang juga arti ketidakpastian. Nah, kalau misalnya kita lihat kurvanya, semakin ke kanan itu artinya asetnya semakin besar, kekayaan, wealth.
Kalau ke atas utilitas atau fungsinya, manfaatnya. Nah, itu arti utilitas, manfaat dari kekayaan tersebut. Kalau misalnya kita lihat ini garis pertama, yang garis satu, dia melengkungnya itu membuka ke atas. Jadi kalau mau bacanya dia semakin besar, semakin kekayaannya, semakin asetnya semakin besar, utilitasnya juga semakin besar. Nah, itu adalah contoh investor yang menyukai risiko. Sama kayak di sini. Nah, kalau di sini gamma berarti resiko. Nah, R itu return, pengembalian. Jadi, kalau misalnya resikonya nomor satu ya, yang menyukai resiko itu artinya gamanya makin besar, artinya menyukai resikonya semakin besar, maka returnnya dari besar nanti ke kecil. Terus kalau yang netral, lurus, pasti lurus, jadi seimbang. Terus yang di return sama risiko juga seimbang. Nah, kalau yang garis 3 bisa dilihat, utilitasnya tinggi. Kalau misalnya mau dibandingkan sama garis 1, utilitasnya tinggi, lebih tinggi. Nah, asetnya lebih kecil. Nah, itu dia orang yang menghindari resiko. Makin besar ya artinya wealth-nya makin besar, nanti utilitasnya juga makin besar. Kurang lebih kayak gitu. Kayaknya bisa ngerti ya. Cuma baca grafik saja. Terus sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis risiko. Nah, ada beberapa jenis risiko. Yang pertama itu interest rate risk. Jadi interest, ingat bunga, interest rate artinya bunga. Jadi risiko utama yang dihadapi investor karena kenaikan atau penurunan tingkat bunga yang terjadi. Nah, terus ada market risk. Jadi itu risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel harga pasar. Terus ada reinvestment risk, artinya risiko yang dihadapi akibat investasi atas bunga yang diperoleh atas hasil strategi. Reinvestment itu artinya menanam ulang kembali investment, jadi melakukan investment kembali, investasi kembali. Nah, dia itu ada yang namanya imunisasi. Itu adalah strategi yang didasarkan atas efek penghilangan efek. Jadi kalau misalnya dia bisa menghilangkan sensitivitas perubahan tingkat bunga pasar terhadap perubahan harga obligasi. Jadi misalnya kalau reinvestment risk itu biasanya kan yang pertama kita ada sebut interest rate risk. Jadi soalnya mau investasi tingkat bunga kan selalu berbeda-beda. Misalnya dari tahun lalu aja sampai sekarang berubah-ubah terus. Misalnya kadang 6%, kadang 7%. Itu ada resiko di situ kalau misalnya kita menabung terus. Nah, di situ ada resiko. Terus call risk. Jadi misalnya dihadapi oleh investor di mana penerbit obligasi mempunyai hak untuk membeli kembali atau yang memang kita sebut call atas obligasi tersebut. Jadi kalau call risk itu biasanya kalau misalnya tingkat bunga atau interest rate itu turun di bawah harga itu, biasanya penerbit atau yang mengeluarkan obligasi tersebut membeli kembali obligasi. Nah, kalau misalnya interest rate-nya call ya udah nggak dibeli kembali. Kalau misalnya tingkat bunga di bank lebih tinggi banding kuponnya, nah biasanya ada call risk. Jadi karena bunga memberi lebih tinggi, biasanya penerbit obligasi tersebut menarik kembali atau dia yang membeli kembali obligasi yang telah diedarkan. Nah, nanti kalau misalnya obligasi, nanti kita akan bicara lebih lanjut di modul 4. Jadi mungkin kalau sekarang ngomong obligasi mungkin kurang mengerti, karena kita nanti akan ngomong kupon, ngomong
yield, biasanya orang pakai, bukan rate. Terus ada default risk, jadi risiko yang dihadapi investor atas pemegang obligasi dikarenakan obligasi tersebut tidak dapat membayar obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, ini default risk, ini default itu artinya bangkrut, kurang lebih kayak gitu. Jadi misalnya pemegang obligasi misalnya beli obligasi gitu kan, misalnya saya membeli obligasi, terus kan kalau membeli obligasi menurut peraturannya saya akan mendapatkan kupon atas obligasi yang saya dapat. Nah, misalnya perusahaan yang saya pinjamkan uang lewat obligasi itu bangkrut, nah maka saya itu mempunyai default risk, artinya risiko tidak dapat uang tersebut karena perusahaan yang saya pinjamkan uang melalui obligasi itu bangkrut. Nah, itu default. Ingat, default itu artinya bangkrut. Jadi diingat-ingat aja, default artinya tidak obligasi tersebut tidak dapat membayar. Obligasi sama dengan saham ya, Bu? Oh, beda. Jadi kalau misalnya obligasi itu sistemnya kurang lebih kita meminjamkan uang ke suatu perusahaan, bisa juga ke pemerintah, tergantung siapa yang menerbitkan obligasi tersebut. Nah, nanti dari obligasi tersebut kita dijanjiin kupon, sama obligasi tersebut dapat kita jual belikan. Kurang lebih kita artinya memberi pinjaman kepada pemerintah atau kepada perusahaan, tergantung siapa yang nerbitin. Kalau saham itu berarti kita membeli kepemilikan hak kepemilikan dari suatu perusahaan. Nah, kalau misalnya kita membeli sahamnya, artinya kita adalah salah satu orang yang mempunyai perusahaan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya saham, sebenarnya resikonya lebih tinggi. Kenapa? Karena ya tidak tingkat pengembaliannya atau returnnya itu tidak pasti. Ya, instrumen investasi ada bedanya. Ya, mungkin waktu itu lupa modul satunya. Nah, kalau saham itu kita returnnya nggak kembali, nggak apa ya namanya, nggak stabil. Jadi bisa dapat kembali atau bisa juga malah nggak dapat apa-apa. Jadi kayak setahun nggak ada perjanjian dapat kupon atau tidak, atau dapat uang kembali atau tidak. Cuma kalau misalnya saham itu, kalau misalnya perusahaannya ada untungnya, nah nanti dia bagikan tergantung dengan kesepakatan direktur-direkturnya, terus dibagi sama berapa orang yang punya saham. Nah, kurang lebih saham itu kayak gitu, bisa ditangkep lah ya. Terus lanjut aja, kalau tidak ada pertanyaan lain. Obligasi itu kalau misalnya kita beli bisa dijual belikan lagi, iya bisa. Nanti ada harganya memang tergantung. Kalau obligasi itu tergantung bunga, biasanya tingkat bunga di bank, sama tergantung kupon yang diberikan juga. Nah, itu nanti kita akan bahas di modul 4 lebih lanjut. Jadi tidak perlu buru-buru pasti, karena yang di modul satunya yang jenis-jenis investasinya itu kebanyakan nanti itu lagi yang kita bahas, cuma lebih rinci di modul-modul berikutnya. Terus ada inflation risk, jadi risiko yang dihadapi investor diakibatkan inflasi sehingga arus kas yang diterima investor bervariasi dalam kemampuan membeli. Nah, sesuai namanya, ingat aja inflation risk, artinya karena inflasi. Jadi misalnya dikarenakan misalnya inflasi naik, kan berarti harga-harga naik. Jadi kalau misalnya inflasi tinggi, maka ada resiko juga buat para investor. Jadi kalau misalnya aset yang mau dia beli inflasinya tinggi, nah dia jadi nggak mampu beli, nah itu juga resiko. Terus ada exchange risk, risiko yang dihadapi investor akibat adanya perubahan nilai tukar. Nah, ini juga salah satu resiko karena kurs. Exchange risk kan itu artinya kurs. Jadi kayak misalnya gak jauh-jauh Indonesia sama Taiwan kan kursnya beda kan. Terus kalau ngambil uang kan juga kadang-kadang kita tarif
kurs rate-nya itu kan berbeda-beda. Kadang terakhir kalau nggak salah saya ngambil 439, padahal waktu pertama kali saya datang di sini cuma 415. Nah, itu kan resiko juga buat investor. Jadi kan harga nggak pasti. Nah, itu kalau nggak sesuatu yang nggak pasti itu pasti resiko. Terus apalagi ada liquidity risk. Jadi risiko yang dihadapi oleh investor dalam rangka dapat menjual kembali aset investasi tersebut di pasar dalam rangka mendapatkan nilai tunai. Nah, liquidity risk contohnya misalnya tadi Mbak Eni nanya kalau kita beli obligasi itu masih bisa kita jual belikan lagi, bisa, cuma tergantung ada peminatnya enggak. Nah, itu salah satu risiko, namanya risiko liquidity atau pencairan. Kalau liquid itu kan cairan kan. Jadi kalau liquidity risk itu artinya risiko pencairan. Jadi pas kita mau nuker obligasi kita, misalnya contohnya kalau kita pakai beli obligasi, itu tergantung pasar. Jadi pertama ada yang mau beli enggak, kedua itu tergantung bagaimana, nanti kita akan bahas bagaimana kita cara menilai obligasi. Nah, nanti itu agak ribet juga, nanti dibahas di modul 4 kalau misalnya tentang obligasi. Nah, biasanya ada ahli-ahli yang ngitung berapa sih kira-kira yang harga yang pas untuk kita jual, berapa sih nilainya. Nah, itu tergantung pembelinya, sama kayak kurang lebih kalau misalnya kita investasi tanah. Nah, belum tentu kan ada yang mau beli. Nah, itu juga masuk liquidity risk. Tergantung penawaran sama permintaan. Biasanya sih kalau masalah pasar sih kan ekonomi awal-awalnya ya paling dasar kan selalu permintaan sama penawaran. Jadi kalau misalnya banyak yang mau juga, kalau misalnya kayak saham, itu kan harganya kan tidak tidak selalu bergantung sama nilai, kadang-kadang juga sama permintaan pasar atau karena ekspektasi di masa depan. Jadi misalnya saya yakin perusahaan ini akan maju ke depannya, bisa jadi dia nggak apa-apa bayar mahal untuk saham tersebut. Nah, itu bisa bisa terjadi juga. Nah, kalau liquidity risk harusnya bisa ngerti kan ya, artinya risiko kalau dia tidak menjual kembali, tidak ada pembelinya. Nah, itu resiko juga kalau nggak ada yang mau beli padahal sudah punya aset. Nah, itu namanya liquidity risk. Terus ada volatility risk, risiko yang dihadapi investor dikarenakan obligasi tersebut dikaitkan dengan opsi yang tergantung pada tingkat bunga. Kalau volatil itu biasanya kan naik turun kan ya. Volatility, ingat-ingat aja artinya biar itu. Nah, misalnya tingkat bunga, salah satu contohnya. Tingkat bunga yang selalu berubah-ubah naik turun, biasanya kan obligasi dikaitkan sama tingkat bunga yang tadi kita udah bahas, ada call risk. Nah, itu kan kalau misalnya bunga lebih rendah banding kupon, bunga biasanya kan kalau dari Bank Indonesia mengeluarkan tingkat bunga misalnya lebih rendah dari kuponnya, kan dia ada call risk, dia beli kembali. Nah, itu kan salah satu resiko juga. Nah, kalau volatility risk ini karena volatil itu artinya naik turun, tidak pasti. Nah, itu namanya volatility risk. Contohnya di sini karena misalnya contohnya obligasi karena dia tergantung pada tingkat bunga. Kayaknya ini masih gampang, sisa dibaca-baca, diingat-ingat kalau volatility risk, liquidity risk. Misalnya liquidity risk kayak artinya liquid, artinya pencairan, jadi susah mencairkan dananya. Nah, itu sisa diingat-ingat, kayaknya masih gampang sekali. Terus kita sekarang masuk ke konsep portofolio. Jadi portofolio itu memberikan arti bahwa pemilikan aset investasi lebih dari satu. Jadi kan misalnya kalau saya investasi kan nggak mungkin kalau misalnya cuma obligasi saja. Misalnya saya punya obligasi, punya saham, punya apa lagi ya, forward, terus punya investasi properti, tanah. Itu kalau dijadikan satu semua itu namanya portofolio. Nah, ini gampang sekali kalau misalnya kita mau hitung proporsi aset dalam portofolio itu seberapa atau WI. Itu artinya nilai aset ke I atau nilai aset yang kita punya dalam portofolio dibagi nilai seluruh portofolio.
Kalau saya punya nilai saham 1.000, terus total investasi yang saya punya saham berapa berapa itu cuma 0,1 bagi 1.000 itu artinya 0,001%. Nggak aja kalau misalnya saya punya 500.000 saham dari 1 juta total investasi yang persen. Kayaknya gampang sekali. Nah, contohnya misalnya portofolio reksadana, Niko Saham Nusantara reksadana ini yang mengelola dana misalnya, tergantung bisa reksadana itu ada banyak jenisnya. Reksadana itu ada reksadana saham, ada reksadana obligasi juga ada yang campuran. Itu banyak dibahas di modul 1. Nah, misalnya kali ini portofolio reksadana saham. Dan reksadana Niko Saham Nusantara dia itu punya kurang lebih 18 jenis saham yang berbeda-beda, mulai dari Astra, Gudang Garam, Rokok, terus dia juga punya supermarket, Semen Gresik. Nah, ini sisa gampang, misalnya nilainya berapa, terus dibagi sama total kepemilikannya. Nah, bisa ketahuan proporsinya masing-masing berapa persen. Pasti kalau di total semuanya itu pasti semuanya 100%. Jadi kalau misalnya dilihat sekarang misalnya Gudang Garam, dia punya nilainya 350.000 nilainya, terus total dari semua aset saham yang dia punya itu 5 juta, maka proporsinya 7%. Ini juga mudah sekali. Kalian harusnya pasti bisa. Nah, terus sekarang kita mau tahu tingkat pengembalian portofolio. Jadi kita mau tahu kira-kira berapa sih kalau misalnya kita punya banyak jenis aset, terus kira-kira returnnya atau tingkat pengembaliannya berapa. Nah, itu bisa dihitung. R itu return, W itu wake. Jadi wake bisa sama kurang lebih kayak proporsi, sama kayak proporsi yang tadi kita bahas. Nah, itu sisa dikalikan satu-satu. Jadi kalau misalnya wake-nya berapa dikali tingkat pengembaliannya berapa, nah nanti itu dijumlah semua. Nah, itu jadi sigma WIR. Jadi contohnya kayak deposito kayak kita taruh di bank itu kan return-nya atau balas biasanya atau tingkat pengembaliannya kan ikut dari bunga. Terus kalau obligasi yang tadi kita bicarakan ada bunga atau kupon plus capital gain. Ada yang tahu capital gain itu apa? Apa ada yang tahu? Lagi mengetik ini kelihatannya. Nah, ya benar. Jadi Mbak Eni saat ini semua benar. Jadi perubahan harga atau selisih harga. Jadi pas misalnya kita beli obligasinya harganya 1.000, terus sekarang harganya 1.200. Nah, capital gain yang kita punya itu 200. Nah, itu kalau obligasi bisa dapat untungnya dari bunga atau dari capital gain. Sama properti bisa dapat dari sewa. Jadi kalau misalnya kita punya tanah atau rumah, bisa dapat dari sewa atau capital gain kalau kita jual harganya lebih tinggi. Reksadana juga ada dari distribusi pendapatan, terus capital gain, terus kalau beli kurs valuta asing, nah itu kita bisa dapat uangnya dari kenaikan kurs. Kalau emas juga kenaikan harga. Kalau saham bisa dapat dari dividen dan capital gain kalau kita jual kembali. Nah, cara menghitung tingkat pengembalian dari sebuah aset, kalau misalnya yang paling sering kita hitung kan capital gain.
gampang langsung harga jual harga beli. Sama sewa kalau misalnya properti, atau dividen kalau misalnya saham atau bunga. Kalau misalnya bunga atau kupon kalau misalnya itu obligasi, terus dibagi nilai aset awal asetnya. Nah, contohnya di modul 2 halaman 13. Jadi misalnya tanggal 13 Agustus dia itu punya harganya 1150. Jadi saham Kasogi Internasional punya harga senilai 1150. Tanggal 14 dia punya 1250, terus seterusnya. Tapi pada tanggal 15 come date dividen itu 25. Jadi dia dapat 25 rupiah dividen dari saham. Terus come date right. Jadi pada tanggal berapa ini? 15 Agustus perusahaan melakukan right issue. Ada yang tahu right issue apa? Ayo, ada yang tahu right issue itu maksudnya apa? Saham lama dapat satu saham baru. Iya, dalam konteksnya ini 1:1, artinya satu saham lama dapat satu saham baru. Jadi right itu artinya right issue itu hanya boleh dilakukan oleh pemilik saham sebelumnya. Jadi orang-orang yang sebelumnya nggak punya saham itu nggak bisa. Jadi right issue adalah kesempatan untuk memperbesar kepemilikan sahamnya. Nah, itu disebut right issue. Cara perusahaan mendapatkan tambahan dana itu juga melalui right issue. Benar, artinya come date-nya, artinya tanggal eksekusinya itu dapat di harga 1050. Jadi bisa beli satu saham baru di harga 1050. Terus nanti tanggal 19 ada pembagian sahamnya. Nah, ini kalau misalnya mau dihitung berapa sih tingkat pengembaliannya atau returnnya, itu gampang sekali bisa dihitung. Kalau misalnya kita mau bahas satu-satu. Nah, ini kalau yang tanggal 14 Agustus 1250 itu harga yang tanggal 14-nya, harga hari ini, dikurangi harga sebelumnya, dibagi nilai awal asetnya kan 1150 kemarin, dikali 100%. Nah, itu artinya pada tanggal 14 investor dapat 8,7% dari saham Kasogi Internasional. Kalau 15 kurang lebih sama caranya. Terus kalau yang tanggal 18, ini kan kita lihat kami buat dapat dividen, artinya dia dari tanggal 15 langsung ke 18 itu gara-gara Jumat, Sabtu, Minggu kan nggak dihitung. Jadi 16-17 kan nggak dihitung. Jadi makanya langsung lompat tanggal 18. 1375 dikurangi 1450 yang harga terakhir pada saat 15, terus ditambah dividen yang didapat, terus dibagi 1450. Nah, itu dia artinya pas dapat dividen itu dia tingkat pengembaliannya malah minus, jadi sebenarnya dia rugi 3,45%. Nah, ini yang repot kalau misalnya come date right issue, jadi dia beli kembali saham di harga 1050. Nah, tanggal 19 itu kan pembagian sahamnya. Jadi dia dapat 1150, terus dikurangi. Jadi total kepemilikan awalnya kan jadinya 1000. Kalau misalnya mau dihitung harga yang dia punya kan, dia kan dapat beli 1150, terus ditambah 1375, terus dibagi 2. Nah, itu kan kurang lebih jadi harga saham rata-rata kepemilikannya. Nah, itu sama, ini jadi saham nilai awal asetnya karena dia beli di harga lebih murah, jadi otomatis ke adjust atau kalau adjust itu artinya disesuaikan dengan harga yang baru. Nah, ini juga nilai awalnya udah disesuaikan karena dia bisa beli di harga 1050, jadi sisa
ditambah terus dibagi 2. Nah, itu dia masih minus, jadi 5,15% karena harga makin turun karena sisa 1150. Nah, pada tanggal 20 market itu menyesuaikan. Wah, orang bisa dapat satu di harga 1150. Jadi lebih banyak saham yang beredar, artinya sekarang harganya sisa 700. Nah, untuk dapat caranya kan 1:1 ya, artinya orang yang punya satu dapat satu lagi gratis gitu. Ini artinya dia kaliin 2 di sini. Buat harga yang tanggal 20 Agustus dikurangi 1150. 1150 kan yang kemarin. Itu harga kemarinnya 19 Agustus kan 1150. Udah, terus dikali 100% dapatnya 21,74%. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau masih dibaca-baca atau tidak ada? Kayaknya ngerti semua ya. Oke. Terus sekarang ekspektasi tingkat pengembalian. Nah, ini masuk rumus lagi. P itu ekspektasi return. E kan expectation return. Jadi ekspektasi tingkat pengembalian, expected return. P probabilitas, terus R return. Nah, itu jumlah dari probabilitas dikali tingkat pengembalian. Itu rumusnya ekspektasi tingkat pengembalian atau expected return. Ini contoh yang di buku, gampang sekali juga. Misalkan saham Indosemen mempunyai tingkat pengembalian sebesar 15% pada saat ekonomi tinggi dan 10% pada saat ekonomi secara wajar atau rata-rata, serta sebesar minus 5% pada saat ekonomi lesu. Badan penelitian menyebutkan bahwa probabilitas ekonomi tinggi sebesar 45%, ekonomi dalam kondisi rata-rata sebesar 35%, dan ekonomi lesu mempunyai kemungkinan sebesar 20%. Tingkat pengembalian ekspektasi sebagai berikut. Nah, sisa dimasukkan rumus tadi kan ada 3 kondisi ya. Pertama yang ini kan tingkat pengembalian 15% pada saat ekonomi tinggi. Terus 10% sama saat ekonomi lesu. Jadi ada 3 kondisi atau 3 event. Jadi pertama saat ekonomi tinggi, terus wajar, terus saat lesu. Nah, probabilitasnya pertama berapa? Kalau misalnya ekonomi tinggi, probabilitasnya kan 45%. Kemungkinan terjadinya ekonomi tinggi itu 45%. Kalau misalnya ekonomi lagi bagus kan tingkatnya juga, tingkat pengembaliannya atau returnnya kan tinggi. Nah, itu sisa dikaliin. Terus ini yang buat saat ekonomi secara wajar nggak ada apa-apa, dimasukin aja juga. Terus ini 0,2 0,20 bukan 2x dikali minus 5%. Udah, terus ketemu hasilnya. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang, kalau misalnya saham ekspektasi return atau tingkat pengembalian yang kita harapkan, yang kita ekspektasikan, itu artinya 9,25%. Kayaknya sampai sini harusnya sih jelas karena gampang, sisa dimasukkan, probabilitasnya berapa, returnnya berapa, atau tingkat pengembaliannya berapa. Nah, ini contoh juga dari buku, proporsi sama tingkat pengembalian. Nah nanti dijumlah semua. Ini kalau misalnya untuk portofolio, tadi kan kita cuma hitung untuk satu saham. Nah, ini untuk portofolio. Nah, itu sih nanti kalau misalnya portofolio sisa dihitung saham-saham apa aja yang kita punya, proporsinya kan tadi kita udah hitung kalau misalnya gudang garam sama 7,02% sama 7%. Nah, itu kita mesti tahu kira-kira tingkat bisa dapat dari dividen atau capital gain-nya berapa. Nah, itu sisa dikaliin aja, nanti di bawahnya dijumlah. Nah, nanti ketemu deh ekspektasi tingkat pengembaliannya berapa. Sisa dikali aja proporsi sama return-nya atau tingkat pengembaliannya, terus dijumlah.
Kegiatan 1 udah selesai, apa ada yang mau ditanyakan? Masih gampang sekali nih kayaknya. Sebelum lanjut, siapa tahu ada pertanyaan? Tidak? Oke, lanjut lagi. Jadi sekarang kita akan berbicara tentang risiko. Jadi risiko adalah selisih antara tingkat pengembalian aktual dengan tingkat pengembalian ekspektasi atau apa yang kita harapkan. Kalau misalnya upside risk itu maksudnya aktual atau realitanya itu lebih tinggi dari ekspektasi. Sedangkan kalau downside risk itu sebutan kalau misalnya aktual lebih rendah dari ekspektasi. Nah, kalau misalnya dilihat grafik ini ya, kalau misalnya dalam rentang waktu ada yang upside, ada yang downside. Ketika ekspektasi yang aktual lebih tinggi daripada aktual lebih tinggi dari ekspektasi. Nah, itu ada di nomor 1, 3, terus 6 sama 6, 7, 8. Nah, kalau ke bawah itu dia downside risk. Gampang sih saya lihat grafiknya kayaknya. Masih bisa. Nah, risiko itu bisa dihitung dengan dua ukuran. Kalau misalnya ingat statistik dulu kita belajar itu kita ada belajar simpangan baku atau standard deviation atau namanya standar deviasi. Nah, itu di sini risiko itu bisa diukur menggunakan itu dan varian, artinya kuadrat dari simpangan baku. Nah, kalau misalnya simpangan baku itu cara ngitungnya gimana? Nah, ini rumusnya. Jumlah dari return J dalam periode T dikurangi dengan ekspektasi rata-rata tingkat pengembalian selama periode T dari saham J, terus di kuadrat dibagi N, jumlah periode. Varians kan sisa kuadrat dari simpangan baku. Nah, itu rumusnya. Sekarang kita masuk contoh soalnya lagi. Misalnya, saham Kasogi Internasional yang diberikan contoh dalam perhitungan tingkat pengembalian sebelumnya mempunyai tingkat pengembalian sebagai berikut. Nah, tanggal 14 8,7%, terus 16% tanggal 15. Nah, ini kurang lebih yang tadi kita hitung 21,74 sampai. Sekarang kita mau hitung gimana sih cara hitung simpangan baku untuk saham Kasogi ini. Sisihkan rumus jumlah dari return tingkat pengembalian. Pertama kita mau hitung setelah tahu tingkat pengembaliannya, kita mau tahu rata-rata karena ini adalah rata-rata dari return atau ekspektasi return. Kan sama kan kalau di kita belajar statistik kan sama kan rumusnya. Jadi X dikurangi X bar dibagi N. Nah, akar X dikurangi X bar dibagi N. Nah, kalau X-nya itu diganti dengan tingkat pengembalian atau return. Nah, X barnya diganti dengan rata-rata dari tingkat pengembalian tersebut. Gampang, pertama kita mau hitung rata-ratanya dulu. Rata-rata dari tingkat pengembaliannya kalau ditambah semua terus dibagi 5, kan totalnya ada 5. 5 periode atau 5 tanggal. Dapatnya 7,57%. Nah, itu sisa dimasukkan ke rumus simpangan baku yang pertama tadi. Jadi satu-satu, jadi yang tanggal 14 ya pertamanya. Ya, jadi mulai dari tanggal 14 kan 8,7% dikurangi dengan rata-rata, terus dikuadrat, terus ditambah, dijumlah semua, kurang lebih sama caranya. 16% dikurangi rata-ratanya lagi yang 7,57%, terus dikuadrat. Nah, itu dijumlah sampai tanggal 20 Agustus, terus dibagi 4, kan ada 4 tanggal. Ini kenapa di sini itu 4? Karena kita itu sampel yang digunakan itu sedikit. Jadi seharusnya N-1. Biasanya kan kalau kita belajar statistik itu N-1. Jadi
Di sini kita pakai 4 bukan 5. Karena jumlah sampel yang kita pakai itu kurang dari 30. Nah, kalau kurang dari 30, N-nya itu N-1 kalau di statistik. Jadi makanya di sini kita pakai 4. Nah, ketemu hasilnya, ketemu simpangan bakunya, gampang. Kalau misalnya mau cari varians, sisa dikuadratkan. Di pangkat 2 ketemu hasilnya. 1,39%. Sampai sini kayaknya tidak ada yang ditanyakan kan ya? Dari tadi nih kalau dibaca chatnya jawabannya tidak semua. Udah lanjut lagi. Nah, jika yang diperoleh tingkat pengembalian ekspektasi, maka perhitungan simpangan baku yang juga mengandung ekspektasi sebagai berikut. Jadi dihitung lagi sigmanya, simpangan bakunya. Ini ada rumusnya. Apabila yang kita tahu itu adalah tingkat pengembalian ekspektasi. Jadi sama simpangan baku, P itu masih P itu probabilitas, R itu tingkat pengembalian, ekspektasi R itu R dalam kurung, artinya rata-rata tingkat pengembalian. Nah, ini contoh lagi. Kalau misalnya saham Indosement mempunyai tingkat pengembalian sebesar 15%, nah ini pada saat ekonomi tinggi. Nah, ini sama kayak soal yang pertama tadi. Sekarang kita mau hitung dengan persamaan sebelumnya, diperoleh hasil rata-rata ekspektasi tingkat pengembalian sebesar 9,25%. Jadi diketahui rata-ratanya, maka berapa sih simpangan bakunya? Gampang, kalau misalnya diketahui probabilitasnya, maka pakai rumus yang ini. Yang tadi kan kayak probabilitas. Nah, ini sisa dimasukkan probabilitas, terus dikali rata-ratanya. Return dikurangi rata-rata returnnya, terus dikuadrat, mirip-mirip kayak tadi, cuma dikalikan probabilitas terus dijumlah, ketemu di 3 kondisi ekonomi. Jadi mulai dari tinggi, netral, sama yang lesu atau yang ekonomi lesu. Sisa dihitung masuk, nggak perlu dibagi N sesuai rumus, terus ketemu simpangan bakunya 0,0747 atau 7,47%. Nah, sekarang kita akan belajar tentang varians. Nah, dari sebenarnya penemu rumus ini itu namanya Markowitz. Jadi sebenarnya tahun ini tahun 1952 ditemukan. Jadi orang udah menghitung tingkat pengembalian sejak tahun 1952. Ya, memang rumusnya terlihat agak ribet lagi. Jadi varians atau sigma kuadrat P, cara hitungnya itu W itu weight lagi atau proporsi, terus dikuadratkan, terus sigma I kuadrat. Jadi kita kan mau hitung varians buat portofolio. Jadi proporsinya dikali simpangan baku dari saham tersebut, terus dikuadratkan, terus dijumlah, terus ditambah 2 sigma O weight I sama weight J. Jadi proporsinya saham di portofolio. Jadi dua saham yang kita mau tahu, terus dikali simpangan bakunya. Nah, terlihat agak ribet emang rumusnya. Tapi ini bukan ini masih rumus itu tidak, ya nggak terlalu dipakai. Jadi yang penting itu gimana cara kita ngerti pemakaiannya. Terus di sini kita juga tahu bahwa row atau bentuk P seperti ini, tapi bukan P, ini bacanya row, itu adalah convariance, harusnya sih covariance I sama J. Jadi hubungan I sama J dibagi masing-masing risikonya. Jadi simpangan baku I sama simpangan baku J. Nah, ini covariance. Nah, covariance itu apa? Covariance IJ, covariance itu sama dengan simpangan baku IJ sama dengan simpangan baku I dikali simpangan baku J, terus dikali row I sama J.
Ini sisa dinaikkan, jadi ketemu covariance berapa. Nah, rho itu apa? Koefisien korelasi antar saham. Nah, terus misalnya koefisien korelasi kan itu pasti dari minus sampai 1. Nah, kalau misalnya koefisien korelasinya positif atau rho-nya positif, jadi dia searah. Kalau misalnya saham A atau saham I di sini biasanya kan dia pakai I sama J. Jadi misalnya eh, saham A naik atau aset A naik, terus artinya B juga naik. Nah, itu searah. Kalau misalnya A turun, B juga turun. Terus kalau misalnya nol, artinya tidak ada hubungannya A sama B. Terus kalau misalnya negatif, itu berartinya hubungan berlawanan arah. Jadi kalau misalnya eh, A naik, B turun. Bukan dikali, ini maksudnya yang bagian mana ya? Oh, 2233. Baru baca. Udah ya. Oke. Jadi koefisien korelasi itu menjelaskan hubungan antara saham. Misalnya I dan J atau saham apapun yang kita mau hitung, dua saham yang telah kita pilih. Nah, itu namanya koefisien korelasi. Dia menjelaskan hubungan. Ini sih kurang lebih dia mau ngasih lihat persamaannya. Kalau misalnya row, kan kita tadi diberi persamaan ini kan di awal, cara menghitung variance dari portofolio. Kalau misalnya row-nya 1, ini kan ada row, maka sama, sisa di row-nya dimasukin 1 kan, kalau dikali 1 kan sama. Terus kalau misalnya dia 0, ininya kan dikaliin 0 jadi hilang. Nah, terus kalau minus 1 dia jadi minus di sini. Kalau di buku sih kurang lebih cuma mau menjelaskan persamaannya. Kalau misalnya row-nya itu positif, 0 sama negatif, rumusnya jadinya gimana. Terus sekarang kita masuk contoh lagi di halaman 28. Nah, misalnya investor X mempunyai dua saham dalam portofolionya. Dan saham AX mempunyai penimbang sebesar 70% dan sisanya pada saham BX. Artinya kalau total portofolio kan pasti 100%. Jadi kalau misalnya X punya 70% dan dia cuma punya dua saham, artinya 100 kurang 70%. Jadi pasti saham B proporsinya 30%. Bila saham tersebut mempunyai tingkat pengembalian dan simpangan baku sebagai berikut. Jadi tingkat R-nya diketahui, simpangan bakunya diketahui, bisa dimasukkan rumus. Jadi terus ada diketahui koefisien korelasinya berapa atau rho-nya diketahui juga sebesar 0,6732. Nah, sekarang kita sisa masukkan rumus. Kalau lupa rumusnya bisa dilihat modulnya yang bagian rumus ini tadi yang sigma S jadi 0,7 kuadrat dikali return simpangan baku dari saham AX terus ditambah proporsinya. Kan tadi yang bagian B kan jadi sisa 30%, terus dikuadratkan, terus dikali simpangan bakunya, terus ditambah 2, dikali 0,7 proporsinya lagi, dan 0,3, terus dikali tingkat pengembaliannya, terus dikali row-nya, bisa ketemu S-nya atau variance dari portofolionya itu 15,68% kalau dibulatkan. Jadi kurang lebih simpangan bakunya bisa atau resikonya bisa kita hitung sekitar 15,68%. Terus
Ini juga cuma mau ngasih lihat kalau misalnya nilai korelasinya diganti bagaimana sih perbedaannya sama, atau kalau misalnya bukan cuma nilai korelasinya yang diganti-ganti, kalau misalnya proporsinya juga diganti-ganti, dia cuma mau melihat kalau dibikin begini itu namanya analisa sensitivitas. Jadi kalau misalnya porsinya 130%, penimbangnya minus, yang B-nya minus 30%, berapa sih terus tingkat pengembaliannya kalau row-nya diketahui minus 1, 0 sama 1. Simpangan bakunya bisa ketahuan berapa, tingkat pengembaliannya berapa. Cuma mau kasih lihat sih, yang jelas penimbangnya kalau dijumlah pasti 100%. Kalau kiri sama kanan dijumlah pasti 100%. Terus bisa dimasukin, ini semua dimasukin rumus, pasti dia pakai Excel, terus bisa ketemu juga, bisa ditahu juga berapa sih tingkat pengembaliannya. Kayaknya nggak ada masalah. Tingkat pengembaliannya kan bisa dihitung pakai rumus yang tadi kita udah belajar cara ngitung tingkat pengembalian. Terus kita mau belajar penentuan daerah efisien dan capital market line. Nah, ini biasa sumbu Y-nya atau yang vertikal itu maksudnya tingkat pengembalian atau return. Terus kalau ke kanan dia itu sigma atau resiko atau simpangan baku. Terus ada yang kita tahu namanya efficient frontier. Jadi efficient frontier ini artinya kombinasi yang optimal dalam hal risiko pengembalian. Nah, ini yang kita mau cari. Kalau kita yang paling efektif dari misalnya yang kalau bisa pasti resikonya paling kecil tapi pengembaliannya makin besar. Nah, itu kita mau nyari yang paling efisien dari semua pilihan investasi yang ada, yang kira-kira yang mana sih yang kita harus pilih. Nah, kalau misalnya dari garis ini kan ada RX, terus ke titik RX, terus ada M, terus ada AX. Kalau ditarik garis gitu, nah itu yang namanya efficient frontier. Jadi kalau misalnya mulai dari sini risikonya rendah, artinya tingkat pengembaliannya juga rendah. Terus kalau misalnya naik di tengah sini naik juga risiko, makin ke kanan artinya makin besar. Jadi kalau kita kan memang pasti mau risiko paling pengembalian pasti paling besar. Tapi kalau misalnya di market kan nggak selalu seperti itu. Kalau misalnya ada risiko yang besar, kita tentu saja pasti mau kompensasi returnnya juga besar dong. Masa kalau misalnya risikonya kecil, kita risikonya besar, kita mau kalau tingkat pengembaliannya kecil, kan pasti tidak. Jadi salah satu yang harus diingat, biasanya orang bilang high risk high return. Jadi kalau risikonya besar ya pasti tingkat harusnya pengembaliannya juga besar. Terus ada yang namanya capital market line. Jadi garis pasar modal itu garis yang menunjukkan semua kemungkinan kombinasi portofolio yang terdiri dari aktiva-aktiva berisiko dan aktiva bebas risiko. Nah, di sini kita ada lihat RF, ini artinya kurang lebih dia risk free return. Jadi kalau misalnya investasi yang risk free return itu artinya yang nggak beresiko. Nah, biasanya yang nggak beresiko itu kan obligasi dari pemerintah. Kenapa bisa obligasi dari pemerintah? Kan itu dikatakan risk free, ya sebenarnya beresiko juga, tapi kemungkinannya sangat kecil. Kenapa bisa sangat kecil? Karena jarang sekali terdengar kalau suatu negara itu bisa betul-betul bangkrut, sedangkan negara itu kan besar. Dan kalau misalnya pemerintah atau negara yang meminjam uang, kemungkinan bangkrutnya kan kecil sekali. Nah, makanya bond, obligasi dari pemerintah itu kita biasanya bilang investasi yang risk free, artinya yang tidak beresiko.
Eh, Terus ada beberapa yang pasarnya ya yang beresiko. Ada yang kalau misalnya TX ini dia resikonya besar tapi tingkat pengembaliannya kecil. Sudah pasti kalau misalnya kita jadi investor nggak mau milih yang TX ini. Nah, pasti kita milih yang sesuai high risk high return. Kita risknya tentu saja kalau misalnya kita diberi resiko yang besar kita minta kompensasi. Nah, itu yang efisien. Terus kalau return mark di sini RM artinya market return. Nah, itu artinya tingkat pengembalian dari market itu pasti lebih tinggi dari risk free. Tapi yang M ini pasti ada resikonya, soalnya di market dia banyak yang bisa jadikan kalau udah di market. Terus sebenarnya kalau dari capital market lain tadi itu hitung slope-nya. Jadi slope-nya dari sini itu kita bisa hitung. Soalnya kita kan nggak mungkin milih RX di saat ada RF. Kalau ada yang tidak beresiko dan tingkat pengembaliannya tinggi, pasti kan kita mulai garisnya dari sini, bukan garis pakai efisien volunteer, tapi kita mulai RF. Karena awalnya kan tidak ada risiko dan ada tingkat pengembaliannya. Nah, itu yang selalu dijadikan patokan awal. Slope-nya atau garis kemiringannya. Nah, itu gimana caranya? Caranya kami return dari market dikurangi atau risk free return dibagi simpangan baku dari market. Terus ada dikasih juga persamaan yang lain, itu ekspektasi return P portofolio itu sama dengan risk free return ditambah market return dikurangi risk free return dibagi sigma M dikali sigma dari portofolio atau risiko dari portofolio. Itu gampang juga, kayaknya bisa dimengerti. Nah, kita masuk contoh aja langsung biar makin ngerti pakainya gimana. Jadi misalnya portofolio pasar saham mempunyai tingkat pengembalian sebesar 16,23% dan simpangan baku sebesar 8,32%. Ketika tingkat bunga bebas risiko sebesar 7,13%, hitung besar tingkat pengembalian portofolio bila simpangan baku portofolio sebesar 13,12%. Sisa dimasukkan rumusnya, jadi return portofolionya berapa? Ini 7,13 kan tingkat bunga bebas risiko RF, terus ditambah 16,23 itu return dari market atau stock market, market pasar saham, terus dikurangi yang RF-nya, terus dibagi simpangan bakunya, terus dikali RF portofolionya, kan bisa dapat ekspektasi returnnya atau berapa tingkat pengembalian portofolionya. Setelah dihitung, bisa dihitung pakai kalkulator. Nah, bisa didapatkan yang kita harapkan dari investasi kita dari gabungan market sama risk free return invest resiko. Nah, itu kita bisa dapat investasinya yang kita harapkan 21,48% kembali dari modal awalnya. Jika kita bisa mentolerir resiko, jadi kita hitung juga resikonya itu sebesar 13,2%. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak lagi? Kalau tidak, antara sama sekali tidak mengerti atau sudah mengerti sekali. Pusing. Paham ya? Pusingnya yang di mana dulu?
Jadi ini sebenarnya masih awal-awal, jadi masih gampang. Kayaknya modul-modul berikutnya makin susah. Ini kan cuma ngitung kalau misalnya resikonya kan sekarang bisa dihitung jadi angka. Resikonya berapa, terus kita mau hitung return atau tingkat pengembaliannya, berapa sih yang kita bisa dapat dari investasi yang kita pilih. Nah, itu juga kan pakai rumus tadi bisa dengan dengan uh, menghitung dari kompensasi resiko yang kita tolerir. Oke, kayaknya paham sih harusnya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, pas lagi baca-baca bukunya bisa tanya. Lewat messenger juga nggak masalah. Lewat email juga oke. Terus ini sisa teori tentang risiko sistematik dan sistematik. Jadi bedanya apa sih? Kalau risiko sistematis itu adalah risiko pasar manakala investor tidak dapat memperkecil risiko ini karena investor tidak dapat mengontrolnya. Jadi misalnya uh, contohnya yang sistematis ini misalnya pemerintah mengeluarkan pajak buat investor. Jadi kalau misalnya investor dapat berapa, nanti diambil pajaknya berapa. Nah, itu kan resiko juga kan. Kalau misalnya pajaknya lebih besar dari pendapatan atau return kita kan resiko juga. Jadi kita malah rugi kena pajak. Nah, itu namanya risiko sistematis. Artinya kita tidak dapat mengontrol. Nah, sedangkan kalau misalnya risiko unsistematis, nah itu risiko yang dapat kita kontrol melalui memperbanyak saham portofolio. Nah, jadi orang-orang biasanya banyak yang bilang kalau biasanya ada itu uh, pepatah di kalau di keuangan katanya jangan taruh satu telur di satu keranjang gitu. Jadi bukan satu telur, jadi jangan taruh sekumpulan telur di dalam satu keranjang saja. Jadi bisa dibagi-bagi karena kalau keranjangnya jatuh, satu jatuh semuanya jatuh, ya udah habis telurnya. Jadi harus dibagi-bagi. Jadi ditaruh di tempat-tempat lain. Jadi kalau misalnya salah satu keranjangnya misalnya jatuh atau gimana, kan nggak semua telur yang kita punya itu habis. Nah, itu kurang lebih cara memperkecil risiko yang risiko unsistematis. Jadi kalau misalnya orang bilang jangan cuma taruh di satu investasi, kalau bisa investasinya beda-beda, jadi risikonya bisa mengecil. Jadi kalau misalnya punya misalnya mau investasi saham, jangan cuma beli satu saham. Jadi beli saham dari perusahaan-perusahaan lain. Kalau misalnya satu perusahaannya yang kita cuma taruh satu terus bangkrut, nah uangnya kan hilang semua. Sedangkan kalau kita misalnya taruh di beberapa saham dari perusahaan yang berbeda, dan kalau bisa industrinya juga berbeda, uh, jadi risiko kita jadi semakin kecil. Kan kita akan ada bahas tadi risiko-risiko, berapa jenis risiko-risiko. Nah, siapa tahu salah satu risiko itu benar-benar terjadi, kita bisa meminimalisasikan hal tersebut dengan mempunyai jenis investasi yang berbeda-beda dalam portofolio. Kalau misalnya gambarnya ini kurang lebih sistematis ini sudah nggak bisa kita ubah, itu sudah minimal sekali, sedangkan sistematis kita bisa mengecilkan makin banyak jumlah saham makin kecil. Terus ini dia cuma mau ngasih lihat kalau misalnya cara ngitung risiko. Ini sih hitung-hitung tapi sisa gampang sekali, sisa hafal rumus juga. Jadi kan kalau total risiko kan sisa ditambah yang risiko sistematis sama risiko yang tidak sistematis atau unsistematis. Nah, itu rumusnya gimana? Nah, sisa varians dari misalnya return saham J sama dengan varians alpha ditambah beta J ditambah ini biasanya kita sebut residual J dari saham J. Terus jadinya kan kalau dimasukin satu-satu masing-masing jadi varians alpha ditambah varians beta J dari
dikali return market terus ditambah variance dari residual. Biasanya variance alpha atau konstanta itu misalnya kalau dari bawah itu 0, terus beta kuadrat. Kalau variance beta kan kalau betanya dikeluarkan kan jadi beta kuadrat. Variance kan mengkuadratkan simpangan baku kan. Kalau dikeluarin betanya dia jadi beta J kuadrat, keluar dari variance ini jadinya beta J kuadrat, terus variance dari return market, terus ditambah variance dari residual J. Ya, artinya faktor-faktor lain selain dari market itu namanya residual. Alpha konstanta udah, terus kalau misalnya variance alfanya 0 udah ketemu gak usah dihitung, artinya variance return dari J sama dengan beta kuadrat variance Rm ditambah variance residual J. Kalau misalnya mau dikasih masuk ke contoh soal lagi terakhir, misalnya saham TLKM. Ada yang tahu saham TLKM itu saham apa di Indonesia? Jadi kalau di Indonesia itu saham biasanya ada kode-kodenya. Nah, kodenya itu terdiri dari 4 huruf. Jadi ada yang tahu TLKM itu perusahaan apa? Iya, jadi ya telekomunikasi atau PT Telkom. Jadi yang punya pemerintah. Jadi kalau telepon rumah segala macam kan dari Telkom. Nah, itu sahamnya kodenya TLKM. Banyak macam saham, kalau sekarang nggak tahu ada berapa ya saham yang beredar. Cuma kalau memang saham di Indonesia satu kodenya itu 4 huruf. Jadi kalau misalnya kayak gudang garam itu GGRM, kalau misalnya apalagi biasanya yang terkenal. Kalau grup Lipo itu LPPF, nah itu biasanya banyak tergantung saham apa. Nah, kalau misalnya di sini saham Telkom mempunyai beta 0,75, terus risiko pasar simpangan bakunya itu 25%. Terus ini kan risiko pasar. Terus risiko dari saham tersebut atau saham Telkom tersebut itu 30%. Nah, kita mau hitung berapa sih risiko yang tidak sistematis? Sisa dihitung, diketahui apanya, beta diketahui, variance dari RM juga diketahui, variance kan simpangan baku dikuadratkan. Ketemu 6,25%, terus variance J atau variance RJ atau variance dari return Telkom itu 0,3 dikuadratkan, ketemu 9%. Nah, varian atau residual yang tidak dapat kita ganggu gugat itu kan variance dari residual J. Nah, maka risiko unsistematisnya bisa kita hitung seperti ini. Jadi sisa dimasukkan kan diketahui. Ini rumusnya saya copy kembali. Jadi variance RJ atau variance dari Telekom 9%, terus 0,75 itu dikuadratkan itu beta, terus variance dari market atau pasar itu 6,25%, kan udah dikuadratkan. Terus variance dari residual. Nah, variance residual kan adalah sesuatu faktor lain selain dari faktor pasar. Nah, itu artinya unsistematis, artinya resiko yang tidak bisa kita kontrol selain dari pasar. Nah, itu variance dari residual J. Nah, sisa dihitung, dimasukkan, terus dipindah jadi minus di sini minus 3,52. Dipindah ke kiri, ketemu jadi residual variance dari residual J atau resiko unsistematis
Itu 5,48%. Jadi kalau misalnya risiko sistematisnya sekitar 5% itu artinya masih cukup tinggi buat buat sesuatu 5% itu tidak bisa kita kontrol. Nah itu kalau misalnya 5% itu dihitung agak tinggi, tapi itu subjektif sih, tergantung dari keadaan saat pasar tersebut. Sampai sini sebenarnya modul modul 2 selesai, masih gampang. Sebenarnya kita masih punya waktu, tapi oh tunggu, ada pertanyaan lagi nggak sebelum sebelum yang lain? Tidak lagi, bagus. Semoga ngerti ya. Jadi tidak ada pertanyaan. Kalau kita masih punya waktu, mau lanjut modul 3 atau biar modul 3 sesuai jadwal aja minggu depan. Karena udah capek juga. Jadi gimana? Sesuai aja ya. Kan udah malam. Kayaknya kalian makin makin malam, makin capek. Nggak perlu ngebut-ngebut. Jadi kayaknya kalau minggu depan kayaknya agak lebih banyak dikit, tapi nggak sebanyak itu. Jadi kalau teori portofolio ini masih lumayan gampang, soalnya saya ngajar penganggaran itu selesainya 2 jam lebih. Padahal kalau saya rasa saya ngajar cukup cepat. Kalau teori portofolio ini malah 1,5 jam aja nggak nyampe. Tapi yang penting kalian ngerti semua kan ya. Terus ada beberapa yang belum, kan memang masih 1 minggu deadline-nya. Jangan lupa buat kasan tugas satunya. Eh, Terlambat dari minggu depan tentu saja dikurangi nilainya. Terus artinya kita ketemu lagi artinya hari Senin ya. Jadi sesuai jadwal. Jadi karena Senin uh, jadi minggu depan kembali hari Senin. Jadi sisa hari Senin berikut nanti kita modul 3. Terus kalian pas TTM bisa datang kan ya? Sebenarnya dari tadi yang jawab ini itu terus, yang lain ini pada kemana? Izin, wah sayang sekali nggak bisa ketemu langsung kalau TTM izin. Tugas rangkumannya paling telat minggu depan. Sebenarnya artinya ini kan yang kedua, harusnya hari Senin itu deadline-nya kan sebelum pertemuan ketiga. Iya. Kalau telat-telat ya dikurangi dikit-dikit, makin telat makin dikurangin. Tapi kalau lengkap ya nggak apa-apa, menolong nilainya. Eh, Bisa diketik, bisa ditulis tangan, bisa difoto. Jadi masih itu. Soalnya kayaknya nggak banyak deh, kayaknya nggak sampai 5 orang yang baru ngirim buat teori portofolio. Sebagian diketik, sebagian ditulis boleh. Nanti tapi kirimnya jadi satu ya. Kirim ke email. eh, Terus apa lagi ya? Hmm, Oh iya, universitas terbuka ini masuk berita loh di Line. Kalian ada baca nggak? Iya, emang ngetik rumus agak ribet, lebih lama dari bikin rumusnya banding nulisnya, jadi kadang-kadang nulis aja nggak apa-apa. Baru tadi siang lihatnya itu kayaknya berapa hari yang lalu. Cukup membanggakan, saya bangga jadi dosennya. Ya, semoga kalian kalian setelah lulus universitas terbuka bisa dapat sesuatu.
dan mencapai sesuatu. Em, Apalagi ya, kira-kira ini dingin, jangan sampai sakit, jaga kesehatan. Apa benar udah gak ada yang ditanya dari tadi? Kayaknya gak ada yang ditanya. Saya jadi bingung. Kira-kira saya ngajarnya jelas, cepetan, atau semua nggak ngerti atau semua ngerti? Biasanya kan kalau ada pertanyaan, biasanya bisa ketahuan, oh mungkin saya kurang jelas jelasinnya di sini. Kalau bener-bener nggak ada pertanyaan kan jadi bingung, bener-bener nggak jelas atau udah jelas. Tapi emang masih lumayan gampang sih. Kalau baca-baca gitu, baca-baca sendiri, kayaknya bisa. Cepet-cepet lulus, semoga cepet lulus. Kalian angkatan 8 artinya udah semester ke 6 ya. Sisa 2 semester lagi. Oh, masih 5 ya. Masih 1,5 tahun lagi ya artinya. Angkatan 8, oh iya. Artinya 5 ya. Berharap 6 ya. Eh, Terus apa lagi nih? Kalian tanya-tanya aja, kalian itu ada yang punya investasi, misalnya saham atau obligasi, atau cuma nabung di bank, atau punya beli properti, atau ngapain. Jadi kalau misalnya sebenarnya tahu deposit di bank ya, deposito biasanya, nabung. Jadi eh, orang kan investasi biar kedepannya jumlahnya lebih besar kan ya. Kenapa kita perlu investasi? Karena harga-harga makin naik. Kalau misalnya uangnya kita cuma simpan di bawah bantal atau simpan di lemari doang, nilainya kan nggak bertambah. Sedangkan makanya kita perlu investasi, beli tanah kapling. Kebanyakan beli tanah. Ada yang investasi emas, ada juga emas. Nggak terlalu ngikuti kalau emas. Emas kan ada yang real, betul-betul emasnya kita beli, ada yang berdasarkan kontrak, tapi itu online lebih ribet lagi. Wah, emas batangan. Sekarang kayaknya tambah mahal juga kok emas. Atau belinya bukan batangan tapi kalung-kalung perhiasan. Atau investasi pakai kalung biar tambah cantik.